Nah, itu dia pemirsa yang kemarin sempat ramai di media sosial, salah satunya juga Twitter. Bahkan muncul tagar yang sempat trending juga. Tidak hanya satu, Jogja tidak aman, tapi juga ada tagar Sri Sultan Darurat Kelitih. Kemudian masyarakat jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya Kelitih ini yang kemudian marak disebut sebagai aksi kriminalitas di Yogyakarta dan juga bagaimana perkembangannya saat ini. Karena informasinya cukup meningkat dan juga meresahkan warga di wilayah Yogyakarta khususnya. Kita akan bahas hal ini pemirsa. Sudah terhubung bersama kami ada Bupati Bantul Bapak Abdul Halim Musli, kemudian juga ada Bupati Sleman Ibu Kustini Sri Purnomo dan juga sosiolog kriminalitas UGM ada Pak Suprapto. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, saya ingin ke Bu Kustini terlebih dahulu. Bu, mungkin bisa diupdate Bu, kalau untuk kasus kejahatan Kelitih di wilayah Anda sendiri seperti apa Bu? Sebetulnya kan gini Mbak, kejadian ini kan sebetulnya tidak tanpa motif dan tanpa apa. Sehingga ada beberapa di antaranya spontan diadakannya adanya anak-anak remaja kita ini. Sehingga dalam ini memang kita mempunyai penanganan masalah ini tidak bisa selesai dengan hanya ditangani satu sisi, tapi semua stakeholder, semua kolaborasi untuk menjadi satu. Masalah ini adalah masalah kita bersama. Ya memang tingkatannya nanti berbeda-beda. Nanti kalau memang sampai kriminal dan seperti membawa korban memang itu nanti dengan hukum. Namun demikian ke depan masalah ini akan kita bahas untuk di Kabupaten Sleman itu sudah terbentuk adanya PIKR Mbak, Pusat Informasi Konseling Remaja di desa-desa. Dan di sini nanti kita libatkan selain nanti melibatkan orang tua, sekolahan, masyarakat, tokoh-tokoh dan sekaligus nanti ada anak remaja yang menjadi konsulen yang bisa seusia dengan anak-anak Kelitih ini. Harapan saya nanti apabila dilibatkan semua penanganannya nanti bisa selesai. Dan ini karena rata-rata spontan Mbak. Dan saya juga menyayangkan sekali kejadian itu karena ya jam malam dan saya juga informasi itu juga saya mendengar jam 10-an waktu saya rapat Bu, ini ada kejadian ini. Mungkin seperti itu nanti kita melibatkan semua. Baik, iya. Bu, kalau kemudian saya juga sempat membaca di salah satu media begitu statement Anda, Bu. Begini bahkan judulnya Ibu sempat menyatakan Kelitih ini bukan anak nakal tapi kreativitas yang harus diarahkan. Bagaimana Ibu menjelaskan mengenai hal ini? Gini Mbak, saya mengatakan anak Kelitih itu sebetulnya anak-anak yang jenius, anak-anak yang punya kemampuan lebih. Kemampuan lebih ini saya mengatakan memang saya tidak pernah mengatakan anak-anak itu nakal Mbak. Karena anak-anak itu seusianya, anak ini ingin mengaktualisasikan diri atau ingin jati dirinya diakui. Sehingga dengan di Sleman itu kan memang remajanya banyak sekali. Dan di situ kemarin itu sudah dibentuk adanya pusat informasi. Kreativitas itu maksud saya, kreativitas itu nanti asal kita mengarahkan. Ini anak-anak yang pinter, anak-anak yang apabila diarahkan menjadi anak-anak yang cerdas. Bukan berarti saya mendukung adanya Kelitih ini, tapi bagaimana anak-anak ini nanti bisa kreativitas ini bisa diarahkan menjadi yang positif, Mbak. Iya, karena kemudian jangan sampai kemudian mindsetnya justru berbalik begitu ya kalau Anda menyatakan hal seperti ini. Karena kalau kita tahu kan ada senjata tajam yang kemudian digunakan, kemudian juga melukai, bahkan ada tindakan kriminal di sana. Tapi begini Bu, kalau Anda katakan bahwa mereka ini anak yang jenius, kreatif tentu begitu ya. Tapi apa yang mendorong mereka untuk kemudian melakukan hal ini, bahkan marak di wilayah Yogyakarta, bahkan untuk di wilayah Anda juga di Sleman? Iya, gini Mbak, maksud saya itu kemarin tuh ada sambungnya, bukan langsung bahasa itu, tapi karena kenakalan ini memang perlu edukasi ke masyarakat, khususnya keluarga yang punya remaja Mbak, karena kan ini sudah namanya Kelitih ini anak-anak remaja ini kan kadang-kadang itu spontan, kenalnya juga spontan cocok dan cocok akhirnya menjadi satu. Dan ini bukan semua anak di Kabupaten Sleman dan lintas BY gitu loh Mbak. Sehingga kreativitas ini anak-anak ini kan
anak klinik ini sebetulnya namanya klinik ini sudah terjadi di Yogyakarta sudah lama sekali. Ya. Tapi kelompok-kelompok ini, anak ini nanti kalau dengan hukum dan lain sebagainya, dia itu nanti di sekolah sampai tidak dikeluarkan, itu anak-anak yang ikut homeschool, itu anak-anak yang cerdas dan nilainya bagus-bagus, Mbak, rata-rata dia itu kalau dididik bagus itu nilainya 99 dan banyak yang jadi tokoh-tokoh masyarakat setelah menjadi dewasa. Saya memang mengatakan dalam hal ini ada sangkut pautnya gitu loh, Mbak. Iya, baik. Kalau begitu saya mau bergeser dulu ke Pak Bupati. Pak, kalau di wilayah Anda, Pak, di Bantul, bagaimana kemudian kasus ini bisa muncul kembali begitu, bahkan kemudian sampai menggaung sekali di media sosial? Iya, kami dapat laporan dari kepolisian bahwa telah terjadi 21 kasus kenakalan remaja di jalanan atau yang masyarakat lalu menyebutnya sebagai klike. Di Bantul, kami melakukan pendekatan pendidikan. Pendekatan melalui lembaga-lembaga pendidikan karena para pelaku 80% adalah usia pelajar, bahkan ada yang anak usia SMP. Nah, karenanya di Bantul ada program daerah namanya peningkatan prestasi siswa dengan 3 pilar utama. Pertama, peningkatan peran orang tua siswa. Orang tua siswa harus terlibat di dalam proses pembinaan anak-anaknya itu bersama dengan sekolahan. Tidak mungkin orang tua itu hanya pasrah kepada sekolah saja, tetapi mereka juga harus terlibat aktif. Jadi pertama, peningkatan peran orang tua siswa. Lalu yang kedua, perbaikan metodologi mengajar guru. Yang ketiga, perhatian khusus terhadap. Oke, baik. Kita akan hadirkan juga nanti perbincangan bersama dengan Pak Suprapto, sosiolog kriminolog dari UGM. Karena begini Pak, kalau kita lihat dari 108 yang diamankan itu, 80% adalah remaja, kemudian sisanya adalah pengangguran. Meskipun memang kemudian tadi disebutkan oleh Bupati Sleman, mereka adalah anak-anak yang berprestasi, tapi tentu ada motif di sana karena ujungnya adalah tindakan kriminalitas yang kita lihat di jalan Pak Suprapto. Nanti Anda bisa menjelaskan mengenai hal ini, tapi usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.